Kuchisake Onna. Urban legend yang berasal dari Jepang ini menceritakan tentang seorang perempuan dengan mulut sobek yang memakai masker. Kuchisake Onna akan menghampiri orang di dekatnya dan bertanya apakah ia cantik. Jika orang tersebut menjawab iya, maka Kuchisake Onna akan membuka maskernya dan menunjukkan mulutnya yang sobek. Black Eyed Children. Urban legend yang berasal dari Texas ini adalah cerita tentang anak-anak kecil dengan mata yang hitam. Mereka akan mengetuk pintu atau jendela rumah warga dan meminta untuk masuk ke dalam rumah. La Llorona. La Llorona adalah perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya. Karena itu, ia merasa sedih lalu menenggelamkan anaknya dan dirinya sendiri. Hantu La Llorona sering dibicarakan terdengar sedang menangis dan mencari-cari anaknya. Hantu urban legend yang berasal dari Meksiko ini juga dipercaya suka menculik anak-anak. No exposure, I just wanna be a loner. Marianne Bachmeier membunuh secara langsung tersangka pembunuh dan pemerkosa anaknya yang berusia 7 tahun saat dalam persidangan. Tragedi ini terjadi pada tanggal 6 Maret tahun 1981 di Lübeck, Jerman. La Doncella atau The Maiden merupakan seorang gadis remaja yang meninggal lebih dari 500 tahun yang lalu. Ia dijadikan sebuah tumbal untuk para dewa atau ritual pengorbanan di pegunungan Andes, Argentina. Saat ditemukan pada tahun 1999, The Maiden berada pada ketinggian sekitar 6.739 meter di atas puncak gunung dengan kondisi yang sangat dingin. Ia juga mengenakan tunik upacara dan dihiasi dengan topi baja. Selain itu, ditemukan sisa alkohol yang membuatnya tertidur dan mulutnya terdapat serpihan daun koka yang dikunyah suku Inca untuk mengurangi efek penyakit ketinggian. Di awal tahun 1914, Departemen Kantor Pos Amerika Serikat menerima paket pengiriman bayi yang dikenal dengan sebutan mail baby. Para bayi yang akan dikirim diberikan cap, kemudian dimasukkan ke dalam tas yang terbuka. Paket jenis ini dikirim dengan penanganan khusus dan tentunya oleh tukang pos yang terpercaya. Beruntungnya, selama sejarah mail baby ini, pengiriman mereka dapat diselesaikan dengan baik. Hal unik ini terjadi karena di awal berdirinya kantor pos ini, tidak ada aturan apa yang bisa dan tidak bisa dikirim melalui pos. Itulah sebabnya pengiriman bayi pada saat itu dilegalkan. Jasa mail baby ini hanya berlangsung sekitar tahun 1914 hingga 1915. Setelahnya, kantor pos resmi melarang pengiriman manusia. Under the rug, all my problems that I shove. Konon hantu wanita dengan pakaian serba merah ini menghantui Huntingdon College, yaitu sebuah sekolah berasrama khusus putri yang masih berdiri hingga saat ini. Dikisahkan ada seorang murid pindahan dari New York yang bernama Martha.
Gadis ini sangat pendiam dan pemalu sehingga tidak memiliki teman seorang pun. Martha dikatakan sangat menggilai warna merah. Hingga setelah meninggal, Martha dikabarkan sering berkeliaran di asrama-asrama Huntingdon College untuk memandang bintang. Sosoknya dikenali dari pakaian serba merah yang masih dikenakannya hingga hari ini. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober looking. Kisah seorang wanita bernama Sumiati yang berasal dari kampung datang ke kota Makassar seorang diri dengan tujuan ingin mengadu nasib demi memperbaiki hidup keluarganya. Namun nasib naas menimpanya. Suatu malam ketika Sumiati baru saja pulang kerja, tiba-tiba ia disekap oleh kawanan pemuda yang kebetulan berpapasan dengannya di jalan. Lantaran suasana yang sudah sepi, suara Sumiati meminta pertolongan tak didengar oleh siapapun. Malam itu Sumiati dilecehkan kehormatannya. Setelah kejadian itu, ia harus menanggung malu seorang diri sampai tak tahan dan akhirnya gantung diri. Karena mati penasaran, arwah Sumiati menjelma menjadi hantu gentayangan dan kerap mengganggu para pemuda-pemuda bejat guna membalas dendamnya. Menurut legenda, Lady in Red sering menghantui Fairmont Hotel Vancouver yang merupakan hotel bersejarah yang dibangun pada tahun 1939 dan sempat menjadi tempat berkumpul bagi para sosialita di zamannya. Konon Lady in Red memiliki kebiasaan berjalan-jalan di lantai atas hotel dengan gaun merah elegannya. Sesekali berhenti di jendela untuk menatap pemandangan kota. Seringnya Lady in Red menampakkan diri, membuat para pegawai hotel tak lagi ketakutan. Hantu seperti ini merupakan arwah penasaran yang menyimpan dendam kesumat dan sangat kuat. Umumnya hantu-hantu merah adalah korban pemerkosaan atau mereka yang meninggal dalam keadaan penuh amarah kepada seseorang yang dibenci. Mereka yang ingin menuntut balas setelah kematian akan mencari lokasi yang paling terpencil di tengah malam. Dengan pakaian serba merah, mereka akan membunuh diri mereka sendiri dengan cara yang paling mengerikan agar bisa terlahir kembali sebagai hantu merah. No closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober looking. Ternyata kisah makhluk mitologi ini pernah ditulis dalam kitab-kitab Islam oleh para ulama terdahulu. Imam As-Sarqani dalam kitab Ajwibah As-Sarqani yang menyebut mermaid dengan sebutan Atmiyatul Bar atau manusia laut. Mermaid termasuk dalam kelompok hewan sehingga haram untuk dinikahi dan akan berkumpul menjadi debu bersama hewan lainnya di akhirat kelak. Dari kitab Hayah al-Hayawan jilid 1 menyebut mermaid betina dengan istilah Insanul Ma dan mermaid jantan dengan istilah Saikul Bar. Keberadaan putri duyung dideskripsikan dalam kitab ini berada di lautan Syam. Salah satu ciri yang disebutkan oleh kitab karangan Syekh Sulaiman bin Umar al-Syafi tersebut adalah memiliki rambut yang terurai panjang berwarna kecoklatan. Rambu Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja Sulawesi Selatan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal telah benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur.
Foto anak lelaki yang menggendong adiknya itu diberi judul Boy Standing at the Crematory. Foto ini dipamerkan dalam pameran Ground Zero. Foto tersebut diambil oleh fotografer militer Amerika Serikat Joe O'Donnell saat Perang Dunia Kedua, setelah bom atom dijatuhkan di Nagasaki, Jepang pada tahun 1945. O'Donnell mengambil foto anak laki-laki yang berusia sekitar 10 tahun yang berdiri tegak sambil menggendong adiknya yang sudah meninggal ke tempat kremasi. Salah satu penyintas serangan bom atom Nagasaki bernama Masanori Muraoka mengenali anak laki-laki di foto itu, tetapi tidak tahu namanya. Muraoka baru berusia 11 tahun ketika bom dijatuhkan di Nagasaki. Get out of the home, it sucks. I've had enough. I don't wanna feel the stuck under. I got